kita diperlihatkan para pemimpin kabupaten dari tahun 1950 sampai tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke masa-masa prasejarah. Selanjutnya kita berada di materi masa kerajaan Tarumanegara. Lanjut kita masuk ke serbuan Mataram ke Batavia. Ini sekarang kita sedang berada di materi tanah, Pasundan, dan barang-barang yang ada di zaman dahulu. Hubungan politik dan dagang kerajaan Sunda dengan Portugis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Bekasi di bawah kekuasaan di VOC. Bekasi di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.
untuk materi barisan Serikandi Indonesia. Kebijakan Jepang. Yang pertama ada benda Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara sebagai prasasti terpanjang Raja Pumewaran. Dan yang kedua ada Prasakti Batu Raja. Prasakti-prasakti dari Kerajaan Tarumanagara yang ditemukan di daerah kawasan situs bumi jumlahnya hanya 8 buah. Semuanya ditemukan di kompleks Percandian Batu Daya. 3. Candi Cibuaya. Kompleks Percandian Cibuaya terletak agama Hindu. Kompleks Cibuaya ditemukan sejak adanya arca-arca. 4. Candi Batu Jaya. Candi-candi Batu Jaya ini dibangun dengan bata dan permukaannya dilepa dengan 2 jeralet 2. 5. Arca Wisnu Cibuaya 1 ditemukan di Kecamatan Pedas oleh Wisana yang hendak menggali sumur pada 1991. Arca bertangan 4 dalam sikap berdiri ini memiliki tinggi 63 cm. Yang keenam, pecahan gerabah asal Kampung Pasar Emas, Desa Muara Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi yang berbahan tanah liat. Yang ketujuh, monumen kelelawar. Kelelawar ini sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi kondisinya lebih parah ketika selesai dipugarkan bagian atapnya pada tahun 2005. 8. Prasasti Batu Tulis. Prasasti batu tulis hasil peninggalan Sunda yang memiliki kalimat Sunda kuno ditemukan di Jalan Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan tahun 1455. Dan Prasasti Kawali Ciamis, peninggalan Prabu Niskala Wafu Kencana yang memerintah Kerajaan Galuh di Kalwali pada tahun 1371 sampai 1475. 10. Peta Kabupaten Bekasi sejak 1996. Peta Kabupaten Bekasi tahun 1196, 3 kecamatan Bekasi yakni Gunung Pete, Jati Asih, dan Banda Gerbang. 1. Apa nama tempat yang Anda kunjungi? Sebutkan alamat lengkapnya. Gedung Juang 45 Bekasi, di Jalan Sultan Hasanuddin,
Nomor 39 Mekarsari, Kecamatan Tambu Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Jelaskan sejarah berdirinya tempat yang Anda kunjungi, Museum Gedung Juang 45. Awalnya adalah Hotel Skomper yang dibangun sekitar 1920 sampai 1938 oleh L.C. Skomper, seorang warga keturunan Belanda. Gedung ini menjadi markas pendidikan politik bagi tokoh pemuda era kemerdekaan. Yang ketiga, jelaskan sejarah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi dibangun pada 15 Agustus 1950 yang ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bekasi. Sejarah berdirinya Kabupaten Bekasi diawali dengan pembentukan Panitia Amanat Rakyat Bekasi pada awal tahun 1950. Yang keempat, jelaskan kegiatan yang biasa dilaksanakan di tempat yang Anda kunjungi, Museum Gedung Juang 45. Jawabannya mencari ilmu, menyelesaikan atau mencari tahu tentang Gedung Juang 45, menambah wawasan bagi pelajar. Jelaskan tujuan Anda berkunjung ke Museum Gedung Juang 45. Tujuan kami ke Gedung Juang 45 ingin menambah wawasan tentang sejarah di Gedung Juang 45. Sebutkan pemimpin Kabupaten Bekasi dari masa ke masa. Haji Tubagus Suhan dan Umar, Bupati pertama Kabupaten Bekasi, menjabat pada 15 November 1950. R. Suporno Kolopaking, Bupati Kabupaten Bekasi, yang menjabat pada 1 November 1951. Suhan dan Umar, Bupati Kabupaten Bekasi, yang menjabat pada 30 Januari 1958. Abdul Fatah, Bupati Kabupaten Bekasi, yang menjabat pada tahun 1973. Ia dikenal sebagai Bapak Pembangun Bekasi karena berhasil membangun infrastruktur dan fasilitas umum.